Hadirin rahimakumullah, selanjutnya pada siang hari ini kami akan mengajak pada para jamaah untuk bersama-sama mengkaji kajian agama Islam yang insya-Allah akan disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Syukran Ma'mun LC MA yang bertemakan orang yang dirindukan Lailatul Qadar. Oleh katanya, mari sama-sama sebelum kita mulai acara ini kita niat i'tikaf, sekaligus kita niat mudah-mudahan waktu kita mendapatkan anugerah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Syukran Ma'mun, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa asbagha alaina ni'amahu zahiran wa batinan fi mamaril layali wal ayam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bararatil kiram. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, cintai dan muliakan pimpinan juga pengurus daripada Masjid Jami' Baitur Rahman, Komplek DPR, MPR, DPD RI, hadirin wal hadirat, saimin wa saimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana siang hari ini dengan izin dan nikmat Allah kita dapat luangkan waktu, ikhlaskan hati, langkahkan kaki menuju baitun min buyutillah, rumah daripada rumah Allah, Masjid Jami' Baitur Rahman, juga raudhah min riyadil jannah, taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia berupa majelis ta'lim. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita yang wajib juga yang sunnah termasuk hari ini dan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam teriring selalu keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat juga seluruh pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita awali kajian siang kita kali ini dengan tema orang-orang yang dirindukan oleh Lailatul Qadar dengan kita baca Fatihah yang kita kirimkan, kita tujukan untuk seluruh keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Bitilka niyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin wal hadirat, saimin wa saimat rahimakumullah. Temanya adalah orang-orang yang dirindukan oleh Lailatul Qadar. Ada ungkapan yang menyatakan tidak kenal maka tidak sayang. Artinya kita kudu kenal dulu ame Lailatul Qadar. Karena masih ada kita dengar orang Islam menyebutnya peringatan malam Lailatul Qadar. Kira-kira benar apa salah ucapan tersebut? Peringatan malam Lailatul. Kalau ada yang mengatakan benar, salah.
Malam Lailah malam, Al-Qadar qadar. Jadi malam-malam Lailatul Qadar. Yang tepat insya Allah peringatan Lailatul Qadar, memperingati malam kemuliaan, itu yang benar. Kenapa ini perlu disampaikan? Karena masih ada dari kita umat Islam, cara penyebutannya saja belum tepat, bagaimana kenal dalamnya. Kan gitu. Maka sekarang kita kenal insya Allah penyebutannya peringatan Lailatul Qadar. Peringatan dahsyatnya, kemuliaannya malam Al-Qadar. Secara definisi hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu yang namanya Lailatul Qadar ada dua kata, ada lail, ada qadar. Lail artinya malam, Al-Qadar namanya sarafun wa i'zamun, kemuliaan dan keagungan. Maka kalau kita jadikan satu dua kata ini adalah malam keagungan, kebesaran, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala buat seluruh penduduk bumi umumnya, khususnya buat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Dulu baginda Rasul mengenang akan satu laki-laki dari Bani Israel yang angkat senjata selama 83 tahun lebih. Lalu baginda Rasul terkesan, kalau bahasa kita, kepengen banget itu ada buat umatnya, yakni umat Islam. Dan beliau menyatakan umatku adalah umat yang umurnya pendek dan dikit amalnya. Lalu Allah hadiahkan buat umat baginda Rasul sampai saat ini dan sampai akhir zaman ini nanti tentang judul tentang Lailatul Qadar, malam kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam Al-Qadar ini kita umat Islam diberikan kemuliaan oleh Allah. Apa kemuliaannya? Kita baca satu huruf saja misalnya dari Al-Quran, pas banget malam Al-Qadar, Allah kasih pahala 1000 bulan, bahkan lebih baik. Kalau hitung waktunya 83 tahun plus 4 bulan, walau cuma satu huruf. Dan di malam Al-Qadar tersebut Allah mentakdirkan seluruh apa yang Allah anugerahkan buat kita hamba-hambanya, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'idun aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam Al-Qadar Allah mentakdirkan buat umat manusia, umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajalnya, amalnya, kehidupannya dan bahagia atau sengsaranya di malam Al-Qadar. Kalau ada yang nanya, syukran, iya, kalau malam nisfu Sya'ban bagaimana? Kan sebelum Ramadan ada Sya'ban. Sya'ban itu pertengahannya disebut malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu salah satu malam waktu yang mustajab doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berbicara perbedaan, tapi insya Allah saya akan tetap mengajak kebaikan. Artinya orang yang munajat di malam nisfu Sya'ban setelah bersih hatinya dari dosa kepada Allah, dosa ame seluruh manusia, dijamin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat itu di malam nisfu Sya'ban Allah memang membuat semua apa yang Allah akan anugerahkan kepada hamba-hambanya, dan di malam Al-Qadar Allah serahkan kepada malaikat untuk melaksanakan tugasnya. Jadi jelas hadirin wal hadirat, jangan jadi bingung buat kita. Maka dari awal tadi saya katakan kita kudu kenal dulu. Kalau belum kenal kita enggak sayang. Kita enggak sayang. Kenapa? Kita nggak kenal. Cuman aneh, kadang-kadang kalau kita ngelihat di kehidupan dari sekitar jam 8 terus dah sampai menjelang maghrib,
ada orang Islam yang umurnya di atas baligh, bahkan sangat dewasa, nggak bisa membedakan mana Sa'ban mana Ramadan. Kok bisa begitu? Iya, Senin kemarin alhamdulillah tahaddus bin nikmah. Saya dapat kajian di daerah Kuningan, di salah satu masjid besar. Dari rumah berangkat ke masjid tersebut, Allah kasih lihat saya ada orang berebut cari lauk. Satu. Yang kedua, ada juga orang lagi disendokin telur balado. Telur balado yang bulat tuh rebus lagi disendokin. Itu laki yang kita yakini dia nggak menstruasi. Maaf, dia lagi nggak netein. Dia kagak hamil. Enggak, dia nggak habis beranak, laki. Kalau judul netein boleh kagak puasa. Kalau lagi hamil boleh nggak puasa. Kalau habis melahirkan emang nggak boleh puasa. Tapi dia laki, lagi disendokin telur balado rebus. Saya lihat emang nampannya penuh dengan bumbu balado. Siang-siang tuh menjelang zuhur, berarti dia nggak kenal Ramadan. Jangan cari kesenangan di dunia untuk mendapatkan kehancuran besok di kuburan. Sabar. Cuman 1 bulan ya akhi, 11 bulan kita bebas. Ini pun 1 bulan Allah sayang sama kita. Kalaulah tak ada Ramadan, orang nggak ada yang bersih dari dosa. Sebab kata-kata Ramadan itu dari kata Ramadha, artinya panas terik. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita hamba-hambanya yang muslim juga laki perempuan, ta'al semuanya, ta'al, ayo kemari sambut di Ramadan, anugerah dari aku, kata Allah. Ente yang masuk sungguh-sungguh dosanya aku bakar sampai habis nggak bersisa. Ada yang nggak kenal Ramadan walaupun udah puluhan tahun hidup jadi orang Islam. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Di dalam keterangan yang ada, Al-Quran itu turun paling tidak di 3 ayat, di 3 surat yang berbeda. Yang pertama surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya oleh Allah Al-Quran. Ini secara umum Al-Quran Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Yang kedua surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Al-Qadar. Udah ada pengkhususan. Ini artinya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah seluruhnya Allah turunkan 30 juz langsung di malam Al-Qadar alias kemuliaan keagungan. Lalu surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang zat yang menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah. Jadi surah Al-Alaq ini artinya ayat pertama yang Allah turunkan lewat malaikat Jibril kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal dah insya Allah sebagian dari kita. Maka kembali nih kepada judul kita, orang-orang yang dirindukan oleh Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kita lebih baik mencintai apa dicintai? Oh, mencintai khawatir ya aki, tepok sebelah tangan gak ada bunyinya. Kita mencintai si fulan misalkan, dia gak nyambut cinta kita, tepok sebelah tangan kita, gak ada suaranya begini. Kecuali dia sambut cinta kita, ada suaranya. Lalu yang baik bagaimana? Dicintai, itu yang bagus. Sampai ke sekarang judulnya, ya, orang-orang yang dirindukan oleh Lailatul Qadar. Apakah setiap muslim? Oh enggak. Apakah setiap yang baca Quran? Oh enggak.
Jadi siapa yang dirindukan oleh Lailatul Qadar? Orang-orang yang dirindukan oleh Lailatul Qadar adalah malam yukhla hammatahu anillahi azza wajal. Orang yang membersihkan diri hatinya nih, keinginannya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya hadirin wal hadirat, hati kita jangan isiin yang lain kecuali Allah. Itu baru kita akan dirindukan oleh Lailatul Qadar. Caranya bagaimana Syukron? Ada pengajian subuh. Di pengajian subuh kebetulan nyerempet tentang pembahasan hati. Lalu itu jamaah bertanya, Ustaz, mohon maaf, iya, bagaimana supaya hati kita jadi sensitif, jadi peka, jadi cepat tergugah? Lalu bagaimana cara kita membersihkan hati kita? Saya bilang, saudara, ibarat kalau boleh mengibaratkan, hati itu kayak durian montong. Kenal durian montong? Yang isinya padat, bijinya kecil. Harganya mahal, rasanya manis. Ini ibarat, mohon maaf saya pakai tangan kiri. Ini ibarat durian montong, ditutup ame tisu, tutup lagi ame tisu, tutup lagi ame tisu, tutup lagi ame tisu. Sampai satu kotak tisu habis buat nutupin durian montong. Kira-kira aromanya keendus gak? Kira-kira rasanya bisa kita rasain gak? Kita bisa lihat gak bentuknya? Enggak. Emang apa? Ketutup oleh tisu, seukuran satu kotak tisu semuanya menutupi. Begitu pula kalau boleh mengibaratkan hati. Hati itu cakep banget. Hati Allah kasih fresh. Ditutup ame dose. Ditutup ame dose. Ditutup ame dose. Ditutup ame dose. Saking banyaknya dosa. Dan orang yang punya hati ini nggak pernah sadar untuk istighfar dan taubat, hatinya kata Allah dalam Al-Quran lebih keras ketimbang batu. Batu, koral, bukan hebel nih. Koral, kalau hebel masih bisa kita hancurin. Koral, batu, benar-benar batu, ya. Itu perlu puluhan tahun kita tetesin air, dia baru berlubang. Puluhan tahun. Kan gitu. Nah kalau hati udah keras, orang yang punya, yang Allah anugerahkan gak mau sadar untuk istighfar dan taubat, apapun yang ngarah ke hatinya mental. Makanya maaf, bicara Al-Quran. Bicara Al-Quran. Al-Quran itu salah satu surahnya adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah dalam ilmu sholat dia termasuk rukun ucapan. Artinya dari bismillah sampai waladdallin amin, satu hurufnya saja nggak boleh dikurangin. Satu huruf dikurangin nggak sah sholatnya. Satu huruf. Maka sekali waktu baginda Rasul pernah menyatakan bahwasanya Allah itu memberikan nasihat kepada kita dengan dua, gitu, lewat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang satu natiqan, berbicara. Yang satu somitan, diam aja. Yang natiqan kata baginda Rasul yang berbicara adalah Al-Quran. Bila kalian menemukan permasalahan dalam agama, kembalilah kepada Al-Quran. Jangan kembali kepada nafsu, emosi, ego, dan seterusnya, kepanatikan yang lainnya. Kembali kepada Al-Quran kata baginda Rasul. Itu merupakan rujukan. Itu merupakan nasihat dari Allah lewat bahasa baginda Rasul. Balik kepada Al-Quran, rujuk kepada Al-Quran, karena semuanya ada dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum wal. Udah sempurna. Nggak mungkin kalau belum sempurna baginda Rasul wafat, karena tugasnya udah selesai. Al-Quran udah semua turun, ada semua dalam Al-Quran. Kitanya aja yang ogah nyarinya, kitanya aja yang ogah mempelajarinya, kitanya aja ogah untuk memahami. Yang kedua, somitan, nasihat dari Allah lewat hadis baginda Rasul. Somitan, apa nasihatnya? Nasihat yang diem aja. Siapa itu? Jenazah. Kalau hati kalian keras membatu, perlu naklah kata baginda Rasul dengan peristiwa kematian. Kalau hati kalian masih ada peluang untuk cair, untuk baik, dia akan menjadi baik insya Allah.
Ini hadirin jamaah wal hadirat rahimakumullah. Hati yang bersih, hati yang memang tidak lain cuman Allah, nggak ada yang lain Allah titik, Allah dan seterusnya Allah. Maka kalimat yang kita ucapkan ajaran dari baginda Sulman kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir ucapannya sebelum rohnya berpisah dengan jasadnya adalah la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. La ilaha, nggak ada di hatinya selain Allah. Maka maaf, orang kalau hatinya udah ada di Allah, hatinya tuh adanya Allah doang, yang lain kecil, nggak kelihatan udah. Dan dia nggak punya permasalahan hidup karena Allah yang selesain. Kok begitu? Dia nggak bingung masalah rezeki karena Allah yang akan anugerahin. Setiap judul apapun yang ada, Allah yang bantuin. Kok begitu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan dengan solusi yang paling tepat dan baik pastinya. Dan Allah akan memberikan rezeki buat orang tersebut yang benar-benar bertakwa, rezeki yang tidak dia perkirakan sebelumnya. Santai hidupnya, tenang hidupnya. Tinggal tanya sama kita. Kita sehari sholat 17 rakaat dari subuh sampai isya. Kira-kira keadaan hati kita gimana? Nanti baru kita akan tahu kita termasuk orang yang dirindukan oleh Lailatul Qadar apa enggak. Orang ada yang nyari Lailatul Qadar. Emang ada anjuran dari Rasulullah kalau mau nyari, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, putra Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau kalau mau cari hadis Rasul, kalau mau cari malam Al-Qadar maka cari di 27, tanggal 27 yang ganjil. Kalau secara umum 10 akhir bulan suci Ramadan. Sayangnya jangankan 10, kemarin saya hari ketiga, hari keempat sepi udah. Tarawih sepi. Di pada kemana? Halo, assalamualaikum. Di pada kemana? La ilah. Belum ada seminggu saya bilang. Apalagi kemarinnya nih. Sekarang 13. Entar malam 14. Kira-kira bagaimana nasib masjid musola kita? Makanya baginda Rasul menyatakan aksiru dzikra hazimil lazat, banyak-banyak ingat peristiwa kematian. Tsumma qal innamal qabru rawdatun min riyadil jannah au khufratun min khufarin niran. Hanya saja kuburan yang bakalan pasti kita masuk atau merasakan keadaan kuburan itu bisa jadi taman-taman surganya Allah. Makanya sering-sering begini. Jadi hati kita ditata sama Allah, bengkelnya hati di sini. Kalau mau masuk termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Lailatul Qadar, sering-sering. Kalau di rumah kita masjid ada kajian, ikut. Mau subuhnya ke, mau siangnya ke, mau malamnya ikut, jangan pulang. Maaf, jangan maksakan diri untuk pulang. Sekali waktu nanti pasti kita pulang, suka nggak suka. Kan begitu? Ada yang nggak pulang besok? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Setiap yang bernapas pasti akan merasakan pedihnya kematian, dan Allah akan berikan ujian buat kita dari kebaikan dan keburukan, dan kepada kami kalian akan dikembalikan, kata Allah. Kita pulang ke sisi Allah. Jangan maksa pulang kalau lagi enak begini di taman sorga. Kalau ente paksa pulang, berarti ente putusin rahmat Allah. Seakan-akan ente udah kaya dan pasti masuk surga. Belum tentu ya ki. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terakhir, mulai sekarang bersihin hati kita dengan banyak istighfar dan taubat. Maka insya Allah walaupun kita tidak mencari Ramadan, mohon maaf, kita tidak mencari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar yang akan nyamperin kita. Karena hati kita udah bersih. Jadi magnetnya hati kita. Dimanapun ada Lailatul Qadar, dia akan nyamperin kita. Jangan kita yang nyari-nyari. Kalau kita yang nyari-nyari, khawatir lelahnya lebih dahulu ketimbang ketemunya. Tapi kalau kita yang dicari di mana aja kita dicari sama Lailatul Qadar. Itu yang penting. Makanya bersihin hati dari ujub, artinya bangga. Takabur artinya sombong. Sum'ah menceritakan hal-hal baik yang pernah, yang sedang atau yang akan kita lakukan. Ria, enggak ikhlas beribadah.
Kan begitu. Hasad, dengki, senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, ini penyakit. Bersihin semuanya, istighfar, taubat. Karena dosa itu adanya di hati. Kalau hati udah bersih, mohon maaf. Azan berkumandang, ya kan? Itu kita udah pasti bangun aja. Mau kemana bang? Wudu, udah azan. Itu namanya hatinya cakep. Kalau azan udah berkumandang, lewat bahkan 15 menit, lewat setengah jam, apa ucapannya? Baru setengah jam, belum 1 jam, tar dulu lah tanggung. Emang dikerja? Enggak, main game. Yang enak mati lagi begitu. Su'ul khotimah dia tuh. Su'ul khotimah aja urusannya. Emang apa? Dia azan berkumandang, dia mestinya dapat berangkat untuk wudhu dan sholat setengah jam. Pas banget dilewatin setengah jam, dia mati. Walaupun muslim, walaupun judul Ramadan, yang sholatin orang lagi puasa, tetap su'ul khotimah. Emang apa? Melalaikan kewajiban dari Allah Subhanahu. Bersihin hati hadirin wal hadirat. Tubuh kita mau ditempelin kayak apa juga, mohon maaf, kalau hatinya jelek, butak, berak, dia akan menutup kebagusan kita. Emang apa? Allah tampain udah, Allah kasih lihat udah. Tapi orang yang sederhana penampilan, cuman subhanallah ame Allah, subhanallah ame Allah, Allah kasih kemuliaan. Kekurangannya ditutupi oleh kelebihan dia karena dekat selalu ame Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita cari. Sebagai closing, insya Allah ada satu ungkapan yang mengatakan, kam min masurin fid dunya majhulun fil akhirah wa kam min majhulin fid dunya mashhurun fil akhirah. Berapa banyak orang yang terkenal di dunia tapi tidak terkenal di akhirat, dan berapa banyak orang yang tidak dikenal di dunia tapi sangat terkenal di akhirat. Itu yang menjadi patokan kita mulai saat ini sampai kita meninggal dunia. Nggak apa-apa orang kagak kenal, yang penting Allah kenal ame kita. Maka dengan demikian insya Allah sorga buat kita dan keluarga kita, guru-guru kita dekat, dan Allah memang siapkan tempat buat kita semuanya insya Allah. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.